Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara testimoni bersama akun RDAY Official. Kali ini kita mendatangkan tamu istimewa dari Jogja, yaitu Mbak Prapti. Beliau datang ke RDAY tahun 2021 dan alhamdulillah banyak hajat-hajat beliau yang sudah terkabul. Kali ini beliau udah ada di sebelah saya. Yuk kita simak, kita kupas apa yang telah beliau laksanakan dengan ilmu-ilmu RDAY sehingga beliau menjadi hajat-hajatnya terkabul. Ya, itu sebagai motivasi bagi Bapak Ibu semua. Kalau Mbak Prapti bisa, pasti Bapak Ibu juga bisa. Ya, ilmunya sama, gurunya sama, anak yatimnya sama. Masa kita nggak bisa ya? Jadikan sebagai motivasi buat kita semua. Baik, saya langsung aja ke Mbak Prapti. Monggo Mbak Prapti untuk memperkenalkan diri untuk juga testimoninya. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Suprapti, asal dari Yogyakarta. Alhamdulillah, saya sekarang tinggal di Semarang, di Jalan Pulesari 1, RT 1, RW 2, Jabungan, Banyumanik, Semarang. Tinggal di Semarang. Dulu Mbak Prapti kenal atau tahu RDAY dari mana? Alhamdulillah, saya kenal RDAY dari bos proyek saya yang bernama Pak Haris. Pak Haris dulu kena anugerah yang luar biasa. Alhamdulillah, dengan ilmu RDAY Pak Haris bisa lolos dengan anugerah tersebut. Ya, terus? Alhamdulillah, saya diajak ke sini, dibilangin, ayo kalau kamu pengen semua hutang kamu lunas, kamu harus yakin dan terima takdir Allah. Ini adalah anugerah dari Allah, udah seizin Allah. Alhamdulillah, saya mengikuti sampai RDAY sini dan alhamdulillah, saya tadinya tidak punya uang sama sekali untuk sedekah. Hanya diingatkan sama Pak Haji, jangan ngeluh kalau kamu pengen hajat kamu terkabul. Bismillah akan jadi alhamdulillah. Dengan semangat saya bismillah, saya tidak mempunyai uang. Saya membersihkan kamar mandi di pasar, kamar mandi di masjid dekat rumah. Oh, jadi waktu Ibu datang ke sini, Ibu sama sekali tidak ada uang? Sama sekali saya tidak ada uang. Ibu pengen sedekah, tapi kemampuan finansial belum ada. Iya. Akhirnya Ibu sedekah tenaga. Iya. Sedekah istilahnya profesi lah ya, tenaga. Iya. Apa yang kita bisa berikan. Ibu membersihkan kamar mandi di pasar. Kamar mandi di pasar, oh di masjid ya. Terus setelah itu gimana tuh? Alhamdulillah ketika membersihkan kamar mandi di masjid, ada orang pagi-pagi itu kayaknya ngeliatin saya terus. Ibu kok rajin sekali, ibu pasti lapar. Saya dikasih sebok itu, saya pikir ya nasi. Wong dia bilang, Bu sarapan dulu. Terima kasih Mbak, ini kamar mandinya kurang satu, saya bersihkan dulu. Masya Allah, saya hampir nangis itu. Apa ada tuh, Bu? uang 7,5 juta. 7 juta di bok. Iya, di bok Ya nasi Allah itu. Ya Robbi. Alhamdulillah ya Allah, telah memberikan rezeki lewat orang baik yang selama ini saya pengen sekali. Setiap pagi saya bersedekah 100.000 seperti yang disarankan Pak Haji. Sebentar, orang itu siapa? Ibu kenal nggak? Enggak kenal sama Nggak sekali. kenal. Terus dia nggak ninggalin alamat atau Enggak apa? sama sekali. Tapi saya tidak berhenti di situ karena setiap hari saya masih membersihkan kamar mandi itu karena itu bukan hak saya. Wong saya dikasih nasi, kok isinya uang. Ya orang pasti takut ya. Ya, apalagi uang sebanyak itu ya. Uang itu banyak. Saya lanjutkan lagi bersih kamar mandi di masjid lain, yaitu di daerah Diponegoro. Alhamdulillah ketemu orang itu, langsung saya pegang, Mbak, ini Mbak yang kemarin di Masjid Durian ya? Iya Bu. Kenapa? Apa itu salah ya? Katanya nasi suruh untuk sarapan, kok isinya uang? Terus dia bilang,
saya juga mengamalkan apa yang disuruh orang. Saya suruh sedekah setiap hari Jumat itu 7,5 juta, pokoknya di atas 5 juta. Kalau sedekah harian, Jangan-jangan orang itu muridnya RDAY juga sedekah iya, gitu. Dia kena kanker darah. Oh iya, kita kan nggak tahu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah sekali. Atau bener nggak dia orang? Jangan-jangan dia malaikat yang Allah utus. Alhamdulillah. Pokoknya intinya Ibu dapat rezeki dari orang, ya wasilahnya kan orang, ya semua kan rezeki Ibu dari Allah melalui wasilah si Ibu itu ya. Terus gimana tuh? Habis itu setiap hari saya masih ini, dia kan udah bilang Tetap Ibu membersihkan WC walaupun Ibu udah karena saya pengen sekali privat sama Pak Haji. Karena Pak Haji iya. bilang sedekah kalau mau privat, mau sukses, sedekahnya harus 10 juta, syukur-syukur bisa lebih. Sebentar Bu, waktu itu kan Pak Haji belum memperlakukan itu. Belum harus sedekah 10 juta baru bisa privat. Itu saya udah berjalan 2022 loh. Oh 2022-nya, iya. 2021 itu kan di Desember. 2022 bulan Mei itu Pak Haji udah gitu memperlakukan sedekah gede. Iya pokoknya gini, intinya jika hajat kita ekstrim, kita harus sedekah ekstrim. Iya. Terus gimana Bu? Alhamdulillah saya kumpulin uang itu tadi, sama saya dapat sedikit-sedikit sisa dari gaji karena saya ini hanya buruh di Fakultas Hukum Undip sebagai tukang sapu. Akhirnya uang itu saya kumpulin kan, habis itu saya bisa punya 17 juta. Saya privat sama Pak Haji, disuruh buka catering, kamu masak enak Prapti. Alhamdulillah saya beli entok, saya bikin rica-rica, saya promoin itu entok di kantor-kantor. Alhamdulillah banyak pesanan. Akhirnya ada jalan usaha buat usaha, terus buka catering, terus ada Bu bisa pesen nasi box, oh bisa Bu, apa menunya. Alhamdulillah jalurnya dari situ awal mulanya. Terus alhamdulillah lagi setelah COVID kan kita bisa ini ya ibaratnya leluasa untuk bekerja lagi. Alhamdulillah saya bisa mijet lagi karena sejak dulu saya kan suka dimintain tolong bule-bule ya, orang biasa seperti dosen gitu itu untuk promil orang yang lama tidak mempunyai anak. Alhamdulillah dengan saya dengan Ibu pijit, mereka punya keturunan dan saya dikasih bonus uang. Artinya Ibu punya kelebihan ya untuk bisa ngobatin orang dengan pijit ya. Lanjut. Alhamdulillah itu udah seatas izin Allah. Ketika tahun 2017 itu saya udah meromel kayak gitu, terus karena COVID saya ikut proyek, nggak taunya ditipu orang. 18M. 18M. Allah luar biasa, Allah itu sayang sama saya. Sedangkan saya punya rumah itu saya hutangkan di bank hanya dikasih pinjaman 3M. Saya hanya bilang ya Allah terima kasih Engkau telah memberi anugerah. Dengan anugerah ini saya jadi bangun jam 12 malam, betul. mandi, sholat tahajud. Ya pertama saya sholat tobat dulu. Saya sholat tobat telanjang. Tobat dulu, sholat tobat ya. Saya sholat tobat telanjang ya Allah. Tobat Bu, bukan sholat tobat telanjang nanti salah. Ibu sholat tobat terus Ibu juga bertaubat ya. Terus saya bilang ya Allah terima kasih dengan anugerah ini saya makin dekat dengan kamu. Alhamdulillah ya, wasilahnya kita kena musibah, jadi kita sebagai anugerah akhirnya kita bisa mendekatkan diri ke Allah dan juga kita jadi rajin ibadah. Terus gimana tuh Bu setelah Ibu menjalankan ilmu RDAY? Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu hasilkan? Alhamdulillah setiap malam itu kan saya doa malam tanpa atap. Alhamdulillah seperti Allah tuh semakin mendekat dengan saya. Jam berapa Ibu doa malam? Jam 1 kurang seperempat saya jam 1 kurang seperempat. Udah berusaha untuk keluar dari rumah, minta sama Allah apa yang saya. Jadi Ibu berdoanya di luar rumah langsung? Iya, tanpa atap. Iya. Saya minta ya Allah, terima kasih atas anugerah ini. Dengan anugerah ini saya makin rajin untuk
melaksanakan sholat. Tadinya nggak pernah qobliyah ba'diyah, alhamdulillah setiap sebelum sholat subuh saya bisa sholat sunnah dulu. Qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh. Kan kata orang kalau kita melakukan sholat qobliyah subuh, apa yang diminta Nah, ya akan betul dijawab ya, sama dunia Allah. dan seisinya ya. Iya. Mm-mm. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu hanya dalam hitungan setelah saya bisa sedekah 100.000 setiap sebelum 100.000 subuh. sebelum subuh, sedekah subuhnya ibu 100.000. Terus sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Terus suruh sedekah potong sapi. Alhamdulillah saya ditelepon sama BRI, Bu, sertifikatnya udah bisa diambil. Sertifikatnya bisa diambil. Iya. Terus? Saya, oh iya Mbak, biasanya itu ya, setiap tagihan saya tanggal 5 belum bisa bayar, BRI marah-marah. Bu Prapti kapan mau bayar? Diambil apa mau transfer? Saya mengucap seperti yang dikatakan Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, kok sekarang Bu Prapti malah gila ya kebanyakan hutang? Saya terima memang mungkin ini teguran dari Allah. Kurangnya saya mendekat sama Allah. Kurangnya saya sedekah, mungkin dari situ. Dulu kan pikiran saya kalau sedekah itu harus uang. Ternyata sedekah tenaga pun bisa jadi. Dari situlah teman-teman saya selalu saya bilang, nggak usah ngeluh kalau pengen kita itu terselesaikan dengan masalah kita sedekahkan tenaga kita. Alhamdulillah dengan sedekah tenaga kita dikasih uang orang yang tak terduga. Setiap pagi pokoknya saya itu setengah 12 sudah bangun karena waktu itu saya berpikir Pak Haji kan bilangnya jam 00 bangun. udah mandi. Ucap syukurnya itu saya lama banget karena bangun saya belum turun dari itu, saya ucap syukurnya itu lama banget ya. Makanya ibu agak lebih awal ya, karena kan prepare persiapan untuk ibu ucap syukur segala macam ya. Alhamdulillah. Tapi saya habis Isya jam 8 saya Udah berusaha tidur. untuk tidur. Nah iya betul Bu ya. Kita sudah jam 8 tidur supaya nanti kira-kira setengah 12 kita bisa bangun. Ya. Terus gimana lagi Bu? Alhamdulillah ketika hutang itu udah berkurang, masih kurang sekitar 900-an lah karena 800 berapa. Pak Haji menyarankan sebentar Ibu 18 M. Iya. Sisa 900 kurang sedikit. Berapa gitu. Kamu berangkat umroh ya. Pak Haji bilang begitu tuh. Iya, di bulan Agustus kalau nggak salah. Bulan Agustus tahun 2022. Iya. Alhamdulillah atas izin Allah, atas campur tangan Allah, orang yang saya tolong anaknya kan masuk ke polisi. Itu alhamdulillah dia juga peringkat ke-1 itu. Alhamdulillah dia nawarin, "Mak mau umroh." Mau umroh, iya saya mau umroh tapi saya belum punya uang. Udah besok ikut umroh aku di bulan September. Ya, tapi kan Pak Haji bilang kalau umroh itu kalau bisa jangan dibayarin orang semua, kamu harus ibaratnya ada uang. Entah itu nanti untuk sedekah apa-apa. Alhamdulillah ada orang baik, saya disuruh tender ke Surabaya. Saya dikasih uang 35 juta, saya kasihkan orang yang ngajak tadi 25 juta, yang 10 saya tukarkan uang real. Gitu. Alhamdulillah naiknya itu luar biasa, VVIP, pesawat bisnis kelas. Di sana pun kita seperti pejabat lah, orang-orang ngatain, itu kamu di hotel mana kok bagus banget, itu padahal di dalam bis. Bisnya yang luar biasa. Sampai segitunya ya, saking bagusnya bisnya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya menjalankan umroh sekaligus main ke Turki 14 hari. Langsung tur ya? Iya, alhamdulillah lancar semua. Ketika Tawaf Wada, saya sama mutawifnya itu dikasih tahu sama bos, kamu nanti Tawaf Wada biar didampingi Ustadz Fatah, nanti kamu minta agar 2023 kamu gandeng anak-anakmu sampai Baitullah. Alhamdulillah ketika 2023 September juga
jawab sama Allah. Saya juga nggak tahu setelah pulang umroh dari 2022 itu ada orang bule promil berhasil punya anak laki-laki. Saya Oh dikasih. jadi ibu dapat pasien bule, Iya, ibu mijit, iya. bule itu nggak punya anak, Iya, dan udah akhirnya berhasil. 8 tahun nggak punya keturunan. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Setiap datang kan waktu itu saya udah mulai dikasih 2,5 juta. Setiap ibu datang ke Setiap dia datang kalau mijit. dikasih 2,5 juta. Dia nggak mau seminggu sekali, padahal kalau orang-orang lain kan saya mijitnya seminggu sekali. Dia mintanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Terus sekali datang 2,5 juta. Iya, alhamdulillah dari situ saya kumpulin dan saya tidak tahu tiba-tiba di ATM saya itu udah terkumpul uang yang di material belum terbayar yang kurang lebih 900 juta itu. Alhamdulillah dengan itu semuanya Sebentar udah di beres. ATM ibu Ya, ada uang. Iya, orang transfer gitu itu. Mm-mm. Pokoknya biasanya itu kalau orang ngasih kan cuma 2,5 juta gitu, nggak tahunya itu di ATM kok saya print itu 5 juta, 4 juta. Saya nggak tahu. Setelah ibu Apa kumpulkan bukan ya. itu saya kumpulkan semua. Pokoknya saya ngumpul 100 juta saya kasihkan, Pak. Ini nyicil material. Ya, alhamdulillah orangnya itu juga baik, Pak Sabto itu. Terus sampai lunas dan kemarin ketika saya umroh dia minta, Mbak, kok bolak-balik ke Baitullah, uang dari mana? Alhamdulillah saya juga nggak tahu, semua itu udah seatas izin Allah. Saya dapat rezeki dan berangkat umroh sama anak-anak. Dia saya video call untuk doa di depan Ka'bah. Iya iya iya. Gitu. Iya iya iya. Perjalanan yang panjang, Iya. berbuah manis. Berbuah manis. Alhamdulillah. Tapi kan intinya yakin Bu, Iya, kalau saya tadi simpulkan dari semua yang telah Ibu jalani, keyakinan Ibu kan yang membawa Ibu akhirnya menjadi berhasil. Iya, Nah itu kebanyakan tamu-tamu itu kurang yakin, sudah melaksanakan, kok belum ya, kok belum, akhirnya jatuhnya ngeluh kan. iya, Nah Ibu kan dari awal udah bilang, jangan ngeluh. Ya kan kalau istilah Pak Haji, jalani, nikmati, syukuri kan. Ya semuanya kan perlu proses ya. alhamdulillah Pak. Saran-saran Pak Haji, setiap mau tidur tuh kayak ada renungan malam. Selalu ucap syukur ya. Iya, selalu ucap syukur. Alhamdulillah. Tadinya 99 jadi 1000 kurang 1. Ibu tingkatkan lagi. Saya tingkatkan lagi. Ucap alhamdulillah yang biasanya 99 kali sekarang menjadi 999 kali, 1000 kurang 1 ya. Iya. Ya itu sebetulnya sama aja dengan zikir, Bu. Iya kan? Iya. Zikir alhamdulillah kan? Iya. Kalau saya suruh baca Al-Quran tuh karena dulu saya pernah operasi sejenis kayak itu ya, kayak apa ya, kalau orang Jawa itu udun. Udun. Tapi iya di mata ini, tapi di dalamnya sini. Jadi saya tuh kalau ibaratnya mau jahit gitu masukin itu aja nggak bisa. Lah ini kalau saya membaca itu kan baru dapat 1 juz gitu, mata saya tuh udah keluar airnya. Terus saya minta sama Allah, ya Allah izinkan hamba untuk sedekah setiap subuh seperti saran Pak Haji 200.000. Entah engkau yang mengasih rezeki dari mana, saya akan terima dengan ikhlas. Ya itu tadi, setiap hari alhamdulillah ada pasien suruh ngurut, Mbak ini kucing pun saya urut. Kucing. Iya, ini kucing saya kesleo Mbak, kata dokter, di rongsen ini. Alhamdulillah kucing bisa jalan. Alhamdulillah kucing sama manusia itu malah upahnya lebih banyak kucing loh, Pak. Kucing ya. Ya, kucing itu saya dikasih 500.000 di Grais itu. Soalnya kan kalau kucing kan binatang kesayangan ya kan. Jadi disayang sama yang punya. Jadi berapapun pasti dia bayar asal sembuh. Iya. Terus padahal saya nggak ngomong berapa Mbak. Monggo Ibu mau ngasih berapa, itu udah rezeki saya. Mbak ini saya kasih 500 ya Mbak, alhamdulillah. Ketempo hari lagi kucingnya udah sembuh, kucing tetangganya, Mbak ini tetanggaku kucingnya kayak gini Mbak, nggak bisa akhirnya jalan. kembali lagi Ya, gitu ya. Iya. seperti itu. Dengan
banyak ya orang yang minta tolong, alhamdulillah. Iya. Dan catering saya juga rame, Mm-mm. proyek saya juga rame. Mm-mm. Mbak mau bikin pagar, oh iya Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya itu udah seatas izin Allah, semua usaha saya bisa jalan semua tiga-tiganya. Iya, jadi ibu pertama ibu juga promil mijit. Iya, Yang kedua juga ibu punya usaha catering. iya, Yang ketiga ibu sebagai kontraktor atau apa? iya. Saya sebagai mandor di proyek. Mandor proyek ya. Kalau ada orang minta, Mbak ini mau rehab rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya lancar Pokoknya, semua itu ya, semua. atas izin Allah tadi semuanya berjalan seperti yang dikatakan Pak Haji. Kalau kita tidak mengeluh, kita jalani dengan ikhlas, sepenuh hati kita, dan kita mengeluarkan uang kita itu sebagai sedekah, alhamdulillah Allah melipat gandakan semua itu. Semuanya ya Bu ya. Seperti saya berangkat umroh sama anak-anak, di situ ketika toa badak saya, ya Allah izinkan hamba 2024 engkau gandeng untuk berangkat haji. Alhamdulillah Kemarin ibu berangkat saya haji. berangkat haji tanpa antri, ikutnya harusnya Foruda, tapi saya kalau Foruda kan nanti yang menentukan hotel segala macam itu dari pihak Arab Saudi. Saya aduh ini kalau bisa ONH plus percepatan ini. Aduh. Iya ya, orang mengantri ya bertahun-tahun ya untuk ibadah haji. Saya ikut ONH percepatan, alhamdulillah hotelnya pun enggak ini Bener-bener. spesial. Saya dapat hotel Fairmont, kebetulan bareng sama Raffi Ahmad, Mama Dede, Gus Idam, Ustadz Somad. Nah, alhamdulillah perjalanan yang panjang, Benar-benar ya. benar-benar membawa Proses buah ya. yang manis Ya. sekali. Ya. Alhamdulillah. Memang semuanya perlu proses. Kadang-kadang Iya. kita baru setengah proses udah ngeluh, udah merasa capek ya. Udah kata Allah terus, bentar lagi nyampe. Tapi mereka nggak sabar. Nah itu dia, karena terlalu mengharap. Kan Pak Haji bilang jangan mengharap. Kalau mengharap nanti kita kecewa ya. Ya sebetulnya nggak apa-apa mengharap selama gitu harapan kita ke Allah. Iya. Cuman kan yang namanya setan ngebisikin. Tuh lu kan udah capek-capek ini nggak dapet kan? uang nggak dapet kan. Nah itu jadi ragu-ragu. Makanya Pak Hari bilang udah di sini tingkatkan lagi, jangan berharap, udah lupakan aja ya. Jangan ini pasti kok Allah itu maha mendengar. Nah Bu nih sebelum ditutup nih, ini udah jam berapa ini nih? Udah hampir jam 3 ya. Coba saran Ibu buat teman-teman tamu-tamu lain RDAY apa? Coba. Buat teman-temanku semuanya, kita pokoknya awali dengan Bismillah. Bismillah ya Allah, semua ini udah atas izinmu dan campur tanganmu. Akan engkau jadikan alhamdulillah. Dengan catatan apapun yang kamu keluarkan, jangan pernah kamu berharap. Betul. Ibaratnya sedikit yang kamu sedekahkan, tingkatkan. Kalau kamu memang pengen kaya raya tajir melintir, seperti apa yang dikatakan Pak Haji, kalau kita pengen kaya, sedekah kita paksain. Betul. Kalau kita tidak memaksain, tidak mungkin itu semuanya akan jadi milik kita. Betul. Ya kan? Jangan pernah capek bangun jam 00, minta sama Allah, ampunan sama Allah. Kadang kita kalau udah punya uang, lalai akan sedekah kita. Iya. Dengan begitu Allah akan semakin memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita tidak lelah dan tidak capek untuk berterima kasih sama Allah. Oke, itu aja? Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu, dari tadi testimoni Bu Prapti, semuanya perlu proses. Tidak protes. Tidak protes ya. Pertama, beliau legowo, ridho dulu terima takdir Allah. Bismillah menjadi alhamdulillah. Nah, kalau Bu Prapti bisa, masa Bapak Ibu nggak bisa ya? Ilmunya sama, gurunya sama, anak yatimnya sama. Tinggal keyakinan Bapak Ibu yang ditingkatkan lagi. Baik, karena ini sudah malam, sudah menunjukkan pukul 3 dan besok pagi juga Bu Prapti harus kembali ke Semarang. Kita tutup dulu testimoni ini.
Sampai nanti kita ketemu lagi di testimoni-testimoni yang lain. Terima kasih Bu Prapti ya. Sama-sama, Selamat Pak Nur. istirahat.